Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang etika bisnis lingkungan hidup. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Anissa Pratiwi, nomor presensi 5. Kemudian saya, Fadila Alia, nomor absensi 11. Saya Merlina Eka Angelina, nomor absensi 17. Saya Rizky Dani Saputri, nomor presensi 23. Oke, langsung saja kepada sub materi yang pertama, yaitu tentang hubungan bisnis dan lingkungan hidup. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Maksudnya, bisnis itu mempunyai tujuan. Nah, dalam mencapai tujuannya itu, pasti bisnis itu mengelola sumber-sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, yang terdapat di alam ini, yang terdapat di bumi ini. Nah, pada hakikatnya, etika lingkungan hidup itu membicarakan mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia, ataupun manusia dengan alam, dan lain sebagainya. Jadi, pada materi kali ini kita itu akan membicarakan tentang bagaimana manusia itu berperilaku dalam mengelola sumber daya alam atau sumber daya manusia yang terdapat di alam ini. Selanjutnya ada teori-teori. Nah, teori lingkungan hidup di sini ada 10 teori. Teori yang pertama yaitu teori antroposentrisme. Yang kedua ada teori ekosentrisme, yang ketiga ada teori egosentris, yang keempat ada teori biosentrisme, yang kelima ada etika homosentris, yang keenam ada etika ekosentris, yang ketujuh ada teosentrisme, yang kedelapan ada teori Nicomachean, yang kesembilan ada zoocentrisme, dan yang terakhir ada antroposentris. Nah, selanjutnya untuk penjelasan teori yang pertama, yaitu teori antroposentrisme. Menurut teori ini, teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam. Jadi menurut teori ini, itu manusia sebagai pusat segala aktivitas yang menentukan dalam tatanan ekosistem di alam ini. Teori yang kedua yaitu teori ekosentrisme. Menurut teori ini, justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak. Karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Jadi menurut teori ini, itu pusatnya itu tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada benda-benda mati, benda-benda abiotis. Nah, menurut teori yang ketiga yaitu teori egosentris. Teori egosentris didasarkan pada keharusan individu untuk memfokuskan diri dengan tindakan apa yang dirasa baik untuk dirinya. Namanya egois, egosentris. Jadi, apa yang difokuskan itu apa yang menurutnya itu terbaik untuk dirinya sendiri. Egosentris mengklaim bahwa yang baik bagi individu adalah baik untuk masyarakat. Jadi menurut teori ini, apa yang baik untuk suatu individu itu dianggap baik untuk seluruh masyarakat. Orientasi etika egosentris bukannya mendasar
Selanjutnya, teori yang keempat, yaitu teori biosentrisme. Menurut teori biosentrisme ini mengagungkan nilai kehidupan yang ada pada ciptaan, sehingga komunitas moral tidak lagi dibatasi hanya pada ruang lingkup manusia. Inti pemikiran biosentrisme adalah bahwa setiap ciptaan itu mempunyai nilai intrinsik yang keberadaannya memiliki referensi moral. Setiap ciptaan atau makhluk hidup pantas mendapatkan keprihatinan dan tanggung jawab moral karena kehidupan merupakan inti pokok dari konsen moral. Prinsip moral yang berlaku adalah mempertahankan serta memelihara kehidupan adalah baik secara moral, sedangkan merusak dan menghancurkan kehidupan adalah jahat secara moral. Jadi menurut teori biosentrisme ini, perilaku yang baik terhadap alam semesta, terhadap biologi, terhadap biosentrisme ini maksudnya terhadap seluruh makhluk hidup, apabila perilakunya baik, ya berarti dianggap baik. Apabila perilakunya buruk, maka dianggap buruk. Nah, teori yang kelima yaitu teori homosentrisme. Etika homosentris mendasarkan diri pada kepentingan sebagian masyarakat. Etika ini mendasarkan diri pada berbagai model kepentingan sosial dan pendekatan antara pelaku lingkungan yang melindungi sebagian besar masyarakat manusia. Etika homosentrisme ini sama dengan etika utilitarianisme. Jadi jika tadi ada etika egosentris, mendasarkan penilaian itu baik buruk, tergantung pada kepentingan dirinya sendiri. Nah, tapi kalau untuk teori homosentris ini, perilaku itu dianggap baik atau buruk, itu tergantung pada bagaimana dia itu berpengaruh pada kehidupan masyarakat banyak atau sebagian masyarakat. Next, teori yang keenam. Teori yang keenam yaitu teori ekosentris. Etika ekosentris mendasarkan diri pada kosmos. Menurut etika ekosentris ini, lingkungan secara keseluruhan dinilai pada diri sendiri. Etika ini menurut aliran etis ekologi tingkat tinggi, yaitu deep ekologi, adalah yang paling mungkin sebagai alternatif untuk memecahkan dilema etis ekologis. Menurut etika ekosentrisme ini, hal yang paling penting adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Seperti halnya manusia, semua benda kosmis memiliki tanggung jawab moralnya sendiri. Ini menurut J. Sudianto tahun 1992. Selanjutnya yang ketujuh ada teori teosentrisme. Teori teosentrisme merupakan teori etika lingkungan yang lebih memperhatikan lingkungan secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan. Pada teori teosentris ini, konsep etika dibatasi oleh agama dalam mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan. Selanjutnya yang kedelapan ada teori Nikomekia. Teori ini memusatkan perhatian pada membiasakan berperilaku bajik dan memusatkan watak yang bajik pula. Aristoteles berpendapat bahwa eudaimonia adalah tujuan hidup dan bahwa usaha mencapai eudaimonia bila dipahami dengan tepat maka akan menghasilkan perilaku yang baik. Selanjutnya teori yaitu zoocentrisme. Zoocentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak binatang. Di sini namanya zoo. Zoo itu binatang, berarti yang dipusatkan pertama kali adalah hak-hak binatang. Karenanya etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Tokoh bidang ini adalah Charles Bridge. Menurut etika ini, binatang mempunyai hak untuk menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah dari penderitaan. Sehingga bagi para penganut etika ini, rasa senang dan penderitaan binatang dijadikan salah satu standar moral. Menurut The Society of Prevention of Cruelty of Animals,
animals, perasaan senang dan menderita mewajibkan manusia secara moral memperlakukan binatang dengan penuh belas kasih. Jadi, menurut teori zoosentrisme ini, binatang juga harus diperlakukan dengan baik. Karena mereka itu juga sebenarnya itu memiliki hak-hak untuk diperlakukan dengan layak. Nah, yang ke-10 ini teori antroposentris atau antroposentris yang menekankan segi estetika dari alam dan etika yang mengutamakan kepentingan generasi penerus. Jadi, menurut teori yang ke-10 ini, yang dipusatkan atau yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana nasib generasi penerus kita selanjutnya. Nah, etika ekologi dangkal yang berkaitan dengan kepentingan estetika didukung oleh dua tokohnya, yaitu Eugene Hargrove dan Mark Sakov. Menurut mereka, etika lingkungan harus dicari pada aneka kepentingan manusia, secara khusus kepentingan estetika. Sedangkan etika antroposentrisme tadi itu kan mementingkan kesejahteraan generasi penerus berdasarkan perlindungan atau konservasi alam yang ditujukan untuk generasi manusia. Jadi pokoknya inti dari teori yang ke-10 ini adalah bagaimana kita itu memperhatikan alam sehingga dapat diteruskan, dinikmati oleh generasi seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika di lingkungan hidup. Sebagai pegangan dan tuntutan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, terdapat beberapa prinsip etika lingkungan, yaitu yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Jadi di sikap ini, hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Yang kedua yaitu ada prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individu, melainkan juga kolektif yang menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan isinya. Yang ketiga yaitu prinsip solidaritas. Prinsip yang membangkitkan rasa solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan. Yang keempat yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip satu arah menuju yang lain tanpa mengarahkan balasan, tidak disadarkan kepada kepentingan pribadi, tapi semata-mata untuk alam. Prinsip yang kelima yaitu prinsip no harm. Tidak merugikan atau merusak, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam. Paling tidak, manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu. Yang keenam yaitu prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi dan pemuas kepentingan hidup manusia. Yang ketujuh yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam, dan dalam ikut menikmati manfaat sumber daya alam secara lestari. Yang kedelapan yaitu prinsip demokrasi. Prinsip ini didasari terhadap berbagai jenis perbedaan keanekaragaman, sehingga prinsip ini terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan di dalam menentukan baik buruknya, rusak tidaknya suatu sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat, serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam. Selanjutnya ada dimensi polusi. Polusi terhadap lingkungan berlangsung di mana-mana dengan laju yang sangat cepat. Beban polusi dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Polusi ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu ada polusi udara, polusi air, dan juga polusi tanah.
Yang pertama yaitu ada polusi udara. Polusi udara ini sudah sering terjadi semenjak revolusi industri dunia. Polusi udara ini biasanya muncul dari cerobong-cerobong asap pabrik. Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan makhluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, serta merusak properti. Yang dapat digolongkan menjadi polusi udara yaitu yang pertama ada pemanasan global, penyusutan ozon, hujan asam, racun udara, dan juga kualitas udara. Penyusutan ozon ini yang pertama yaitu pemanasan global. Di sini gas-gas rumah kaca adalah gas-gas yang menyerap dan menahan panas matahari, mencegahnya kembali ke ruang angkasa, mirip dengan rumah kaca yang menyerap dan menahan panas matahari. Aktivitas manusia, terutama di bidang industri dan pertanian, telah menciptakan gas rumah kaca dalam jumlah yang cukup besar dan mengakibatkan kenaikan suhu udara. Kemudian untuk penyusutan ozon, jadi penyusutan lapisan ozon ini secara bertahap disebabkan oleh pelepasan gas CFC ke udara atau klorofluorokarbon. Emisi CFC ini yang mencapai atmosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon. Kerusakan lapisan ozon ini menyebabkan sinar UVB matahari tidak terfilter dan dapat mengakibatkan kanker kulit serta penyakit pada tanaman. Kemudian untuk hujan asam, yaitu pencemaran udara SO2 dan NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Hujan asam ini berkaitan erat dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan juga gas alam yang digunakan untuk memproduksi listrik. Dampak dari hujan asam ini antara lain mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Bersifat korosif sehingga merusak material dan juga bangunan. Yang keempat yaitu ada racun udara. Dalam beberapa tahun belakangan ini terjadi kenaikan beberapa jenis racun karsinogen. Diperkirakan 20 dari 329 zat beracun yang sudah masuk ke udara sudah mampu menyebabkan lebih dari 2.000 kasus kanker tiap tahun, dan bahwa kasus kanker sangat tinggi ditemukan di dekat-dekat pabrik di beberapa negara. Dan yang terakhir yaitu kualitas udara. Bentuk polusi udara yang paling umum adalah gas dan partikel-partikel yang keluar dari kendaraan umum dan proses industri yang berpengaruh pada kualitas udara. Partikel yang mengandung racun membawa gas-gas pengganggu ke dalam paru-paru secara bertahap dan baru terasa setelah terakumulasi beberapa tahun. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Merlina Eka. Selanjutnya ada polusi air. Polusi air yang dapat digolongkan dalam polusi air ada limbah pemukiman, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. Untuk yang pertama ada limbah pemukiman. Limbah pemukiman mengandung limbah domestik berupa sampah organik dan sampah anorganik serta deterjen. Sampah anorganik yang dibuang ke sungai menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen terlarut karena sebagian besar digunakan bakteri untuk proses pembusukannya. Yang kedua ada limbah pertanian. Pemakaian pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat mencemari air. Limbah pupuk mengandung fosfat yang dapat merangsang pertumbuhan gulma air seperti enceng gondok. Limbah pestisida dapat mematikan hewan yang bukan sasaran seperti ikan, udang, dan hewan air lainnya. Yang ketiga ada limbah industri. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Pada umumnya, limbah industri mengandung limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Karakteristik limbah B3 adalah korosif atau menyebabkan karat, mudah terbakar, dan meledak. Yang keempat ada limbah pertambangan. Limbah pertambangan seperti batu bara biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi yang dapat mengalir
keluar daerah pertambangan. Air yang mengandung kedua senyawa ini dapat berubah menjadi asam. Limbah pertambangan yang bersifat asam bisa menyebabkan korosi dan melarutkan logam-logam sehingga air yang dicemari bersifat racun dan dapat memusnahkan kehidupan akuatik. Selanjutnya ada polusi tanah. Yang dapat digolongkan dalam polusi tanah adalah pencemaran yang biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Selanjutnya ada penyusutan sumber daya alam. Yang pertama ada penyusutan spesies dan habitat. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tersebut. Akibatnya, beberapa spesies terancam musnah. Menyusutnya hutan dan adanya pengaruh polusi udara akan mengakibatkan kepunahan sejumlah besar spesies tumbuhan dan hewan. Yang kedua ada penyusutan bahan bakar fosil. Tingkat penggunaan bahan bakar fosil yang meningkat hampir 2 kali lipat mengakibatkan terjadinya penyusutan. Jika terus dibiarkan, penyusutan ini akan berakhir dengan punahnya sebuah sumber daya dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga ada penyusutan mineral. Jika di perkiraan penyusutan mengenai cadangan mineral benar, maka konsekuensi ekonomi akan sangat fatal karena habisnya mineral tersebut dalam jangka waktu yang relatif singkat. Ini akan mengakibatkan hancurnya berbagai industri yang bergantung padanya. Selanjutnya ada etika pengendalian polusi. Yang pertama ada etika ekologi. Etika ini merupakan sebuah etika yang mengklaim bahwa kesejahteraan dari bagian non-manusia di bumi ini secara intrinsik memiliki nilai tersendiri dan bahwa karena adanya nilai intrinsik ini, kita manusia memiliki tugas untuk menghargai dan mempertahankannya. Yang kedua ada hak lingkungan dan pembatasan mutlak. William T. Buxton menyatakan bahwa kepemilikan atas lingkungan yang nyaman tidak hanya sangat diinginkan, namun merupakan hak setiap manusia. Masalah utama dari pandangan Buxton ini adalah pandangan ini gagal memberikan petunjuk tentang sejumlah pilihan yang cukup berat mengenai lingkungannya. Yang ketiga ada utilitarianisme dan pengendalian parsial. Pendekatan ini menyatakan bahwa seseorang perlu berusaha menghindari polusi karena dia juga tidak ingin merugikan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, ada biaya pribadi dan biaya sosial. Polusi membebankan biaya eksternal, dan hal ini selanjutnya berarti biaya-biaya, baik itu biaya pribadi atau biaya internal, lebih kecil dibandingkan dengan biaya sosial. Akibatnya, pasar tidak menetapkan disiplin optimal pada produsen. Dan hasilnya adalah penurunan utilitas sosial. Jadi, polusi lingkungan merupakan suatu pelanggaran atas prinsip-prinsip utilitarian yang merupakan dasar sistem pasar. Yang kelima, ada penyelesaian tugas-tugas perusahaan. Menurut argumen utilitarian yang disebutkan sebelumnya, adalah dengan memasukkan biaya polusi atau pencemaran ke dalam perhitungan atau dengan kata lain, biaya-biaya ini ditanggung oleh produsen dan diperhitungkan untuk menentukan harga komoditas mereka. Yang keenam, ada keadilan.
Polusi sering berpengaruh terhadap meningkatnya ketidakadilan. Internalisasi biaya eksternal juga terlihat konsisten dengan persyaratan keadilan retributif dan kompensatif. Yang ketujuh ada biaya dan keuntungan. Thomas Klein memberikan ringkasan prosedur analisis biaya keuntungan dengan mengidentifikasi biaya dan keuntungan, mengevaluasi biaya dan keuntungan, dan menambahkan biaya dan keuntungan. Yang ke-8 ada ekologi sosial, ekofeminisme, dan kewajiban untuk memelihara. Kaum ekofeminis meyakini bahwa meskipun konsep utilitarianisme, hak dan keadilan untuk memiliki peran, kaum ekofeminis meyakini bahwa meskipun konsep utilitarianisme, hak dan keadilan memiliki peran terbatas dalam etika lingkungan, namun etika lingkungan yang baik harus memperhitungkan perspektif dalam memberikan perhatian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Dani Saputri. Selanjutnya yaitu etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Yang pertama, hak generasi mendatang. Sebelumnya pada konservatisme mengacu pada penghematan sumber daya alam untuk digunakan di masa mendatang. Jadi, konservatisme sebagian besar mengacu pada masa depan, kebutuhan untuk membatasi konsumsi saat ini agar cukup untuk besok. Pengendalian polusi merupakan salah satu bentuk konservatisme. Yang pertama yaitu hak generasi mendatang. Mungkin tampak bahwa kita berkewajiban melakukan konservasi sumber daya bagi generasi mendatang karena mereka memiliki hak yang sama atas sumber daya terbatas dari planet ini. Jika generasi mendatang sama-sama punya hak atas sumber daya bumi, maka tindakan menghabiskan sumber daya berarti mengambil apa yang sebenarnya menjadi milik mereka dan melanggar hak-hak mereka atas sumber daya tersebut. Yang kedua, keadilan bagi generasi mendatang. Rawls menyatakan bahwa metode ini memastikan apa yang diberikan oleh generasi sebelumnya pada generasi selanjutnya akan mengarahkan pada kesimpulan bahwa apa yang disyaratkan oleh keadilan pada kita hanyalah kepastian bahwa generasi selanjutnya tidak menerima yang lebih baik dari yang kita terima dari generasi sebelumnya. Keadilan mewajibkan kita untuk menyerahkan dunia ini pada generasi mendatang dalam kondisi yang tidak lebih buruk dibandingkan dengan yang kita terima dari generasi sebelumnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi. Sejumlah penulis menyatakan bahwa jika menghemat sumber daya alam yang langka agar generasi mendatang bisa memperoleh kualitas kehidupan yang memuaskan, maka kita perlu mengubah sistem perekonomian secara substansial, khususnya dengan menekan usaha-usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu contoh kasus bisnis dalam lingkungan. Contoh kasusnya yaitu kerusakan lingkungan, diantaranya adalah sebuah semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas yang bermula tahun 2006. Hingga saat ini, semburan masih kerap keluar di tempat yang berbeda. Dampak langsung semburan ini adalah rusaknya daerah aliran sungai Kali Brantas, lumpur berubah bentang alam, jalan tol tidak berfungsi selama beberapa waktu, tergenangnya desa-desa di kecamatan atau kelurahan Porong, Jabon, Tanggulangin, dan sekitarnya. Selain itu, lebih dari 8.200 jiwa harus dievakuasi. Rusaknya lahan perkebunan dan pertanian milik warga, hilangnya pekerjaan bagi ribuan orang tenaga kerja, serta terhentinya aktivitas pabrik-pabrik lain, sehingga terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Analisis pada kasus bisnis dalam lingkungan ini adalah pada kasus di atas dapat dilihat bahwa PT Lapindo Brantas telah menyalahi etika berbisnis. Dalam berbisnis, kita juga harus memperhatikan faktor kelestarian lingkungan sekitar kita yang juga dapat menopang usaha bisnis tersebut.
Seharusnya PT Lapindo Berantas sudah dapat menghitung atau memperkirakan bahaya atau dampak yang akan ditimbulkan bila melakukan pengeboran. Perusahaan harus tahu seberapa batas yang sewajarnya dilakukan pengeboran. Karena ulah perusahaan tersebut, banyak pihak yang dirugikan, baik makhluk hidup di sekitarnya, juga dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini tentunya harus menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama perusahaan-perusahaan besar yang ingin membuat suatu usaha atau tindakan bagi perusahaannya agar lebih memikirkan faktor lingkungan di sekitar wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari pembahasan-pembahasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan beberapa kesimpulan bahwa semua kegiatan bisnis yang dilakukan merupakan sebuah profesi yang menuntut profesionalisme dan ketaatan terhadap kode etik yang berlaku. Jika suatu bisnis dilakukan terlalu berlebihan dan sering menyimpang dari kode etik, maka akan menimbulkan beberapa kerusakan lingkungan seperti akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi dan penggurunan, serta keanekaragaman hayati. Selanjutnya, saran Nah, sarannya sendiri yaitu hendaknya setiap pelaku bisnis menjalankan bisnisnya sesuai dengan kode etik dan prinsip etika yang berlaku. Semua hal yang dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan banyak pihak. Kode etik dan prinsip etika ini bermanfaat untuk mengurangi resiko kerusakan di lingkungan sekitar. Sekian presentase dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai etika bisnis lingkungan hidup. Tentunya dalam menyampaikan presentasi ini, kita terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.